Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini kita bertemu di pelajaran tauhid yang melanjutkan masih di bab yang kelima, yakni membahas tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Dalilnya dari surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 26 sampai 27 ya. Wa qawlihi wa in qala Ibrahimu ya bihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatrani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian sembah, kecuali Dia yang telah menciptakanku, karena sungguhnya hanya Dia yang beri hidayah kepadaku. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana berlepas dirinya dari kesyirikan ya. Kesyirikan bapak nanya. Jadi berarti tidak tanggung jawab gitu. Ya, Ibrahim berlepas diri dari kesyirikan karena tidak mau terbawa. Bapak nanya. Iya, Gitulah. tidak mau terbawa pada kesyirikan itu ya. Kan dibakar nih. Iya. Dari Raja Namrud, Abraha. Dan sebelumnya ini kan Ibrahim itu waktu awal-awal atau waktu pertama dakwahnya kan emang sendirian, Pak. Sendirian. Jadi dia yang beriman sendiri sebelum nanti kan ketemu dengan apa Sarah dan nanti kan Hajar gitu ya gitu. Yang beriman ya gitu. Ya yang di zaman Ibrahim yang beriman itu kan ada yang sejaman nabinya itu Nabi Lut ya, sejaman dengan Nabi Ibrahim itu ya. Itu yang homoseks ya. Iya. Cuman beda wilayah antara Ibrahim dengan Lut ya. Tapi sejaman. Tapi sejaman dari daerah Arab. Iya. Tapi di beberapa tanah Ya beda wilayahnya aja. beda daerah ya. Daerah Arab mungkin. Ibrahim masih di daerah Babil kalau nggak salah, daerah Irak. Ya. Oh iya. Ya. Yo. Ibrahim teh sebelum ke Babilonia di daerah Irak dulu. Iya. Karena kan beliau lahiran di situ ya. Dan saat itu pula kaumnya di situ adalah menyembah api ya. Ya, baik ayahnya maupun kaumnya saat itu di sana ya menyembah api ya gitu. Karenanya Nabi Ibrahim sangat berlepas diri ya. Perang matahari ya.
kecuali hanya kepada siapa? Pada Allah saja ya. Pada Allah saja, karena Dia yang menciptakan dan beri hidayah ya. Yang memberi hidayah itu adalah Allah ya. Apapun kita berupaya ya menasihati seseorang, kemudian berupaya menuntut seseorang ya gitu agar punya apa yang seperti kita inginkan gitu ya, ya hidayah tetap milik Allah gitu, nggak bisa kita ya, Maksanya. nggak bisa kita maksa, nggak bisa kita terus menuntut ya gitu. Pada akhirnya ya kita memanjatkan doa gitu. Sama dalam berbagai hal ya gitu. Dan hidayah mah hanya Allah yang memberi ya. Kak Yunus. Habis Nus? Habis? Matahari? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Mana? Diterangkan dalam ayat Bara'um mimma ta'budun, yaitu berlepas diri dari seluruh sembahan kalian ya. Illa ladzi fatroni, kecuali terhadap yang telah menciptakan diriku, yaitu Allah. Maka dialah sembahanku satu-satunya. Nya, saha deui. Nyawa udah entong dibeli. Oh, udah entong dibeli ya. Hidung teh ngantak tadi orang ngomong. Yang geus denggeus pun bae. Hidung ngus. Hidung, nya kan bae denggeus. 14 untung nah. Saya ambil dalam batanya. 15. Sabaraha? Geus tadi. Waktu itu ambil uangnya udah 10.000. Tinggal mbak. Tadi itu berapa sih? 54. Jadi hanya Allah sembahan satu-satunya ya. Makna ayat secara global, Allah mengabarkan tentang hambanya, Rasulnya dan Khalilnya, yaitu Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya, serta beliau tidak berkecualikan apa-apa kecuali yang telah menciptakan dirinya, yaitu Allah Ta'ala. Maka Ibrahim menyembah hanya kepadanya semata yang tiada sekutu baginya. Nah itu ya. Jadi Ibrahim itu berlepas diri dari kesyirikan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kesyirikan itu, segala potensinya ya. Karena segala yang disembah itu tidak bisa juga memberikan apa-apa ya. Dan hanya kepada Allah lah yang beliau kecualikan ya.
Jadi hanya kepada Allah yang beliau kecualikan ya. Ini menunjukkan beliau yang senantiasa mengesahkan Allah ya. Ada sebuah doa ya di tahiyat akhir itu ya, yang senantiasa kita baca mungkin ya. Kalau yang sudah hafal ya. Ini panjang, kalau ini asaluka kan. Ya naka antal wahid dan seterusnya. Ya. Nah, bi annaka antal wahid, nah kesananya Allahus Samad dan seterusnya ya. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang mengucapkan yang demikian, seharusnya ada realisasi ya gitu. Nah itu, perbuatan gitu. iya ada perbuatan. Ya terkadang orang itu ya hanya bisa berteori ya gitu, berteori atau cuman ya nge-share teori orang gitu ya, nge-share. Gimana kalau ngajak-ngajak teori tapi kemanena nggak melaksanakan. Ya itu nge-share teori orang atau apa Yuk sholat tapi kemanena berteori itu ya gitu. pada ini nggak sholat. Karenanya kan diucapkan oleh Allah, kabura makatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Gitu. Sungguh kemurkaan Allah yang besar ya gitu. Kemurkaan Allah yang besar ya. Bagi orang yang dia mengucapkan apa yang dia tidak lakukan gitu. Nggak mau ngerjakan lah. Iya, nggak mau mengerjakan atau memang ada kendala untuk mengerjakan tapi dia tidak ada solusi untuk kendala itu gitu. Nggak ada solusi, maksudnya nggak ada keinginan untuk mencari solusinya. Kalau ada kendala kemudian kita mencari solusinya ya bisa jadi ya nanti suatu hari kita bisa mengamalkan itu ya gitu. Tapi ya contohlah misalnya sulit untuk bangun malam, ya solusinya kan ketika Mau biasaan tapi ya udah ketika biasa dia pasti ingin bangun malam. ya itu Tidur jam 11. ketika dia ingin misalnya bangun malam berarti ya harus ada setting tuh di sini itu ya, setting agar bukan hanya niat ketika awal tidurnya gitu ya, tidurnya lebih awal, tapi bagaimana dia bisa mengatasi kendalanya itu ya gitu. Kendalanya itu bisa diatasi. Kalau tahajud itu jam 3 paginya ya. Iya. Sepanjang itu Ya bangun jam 3 atau bangun jam setengah 3 misalnya gitu. Ya bisa sebenarnya kan disiasati gitu. Cuman yang memang kadang kan kendalanya ada kelelahan atau gimana ya gitu. Ya beda-beda tiap orang mah ya. Kendala mah. Hanya emang ya, harus ada solusi gitu ya gitu. Dan nggak bisa kita stagnan terus ya, kita harus ada peningkatan ya gitu. Hidup harus ada peningkatan tentunya. Ya amal juga harus ada peningkatan gitu. Kalau kita ingin urusan kita ada peningkatan, ada pemberesan, ya kita juga harus bereskan amal itu gitu. Ya. Bukan hanya kita menuntut urusan hidup yang meningkat supaya tidak stagnan terus, supaya tekieu-kieu wae lah gitu istilahna gitu nya. Supaya tekieu-kieu wae. Ya berarti kita harus meningkat amal kita gitu. Nah itu. Iya. Kita kadang ya orang lain yang kadang kita selalu menuntut ya gitu. Kita menuntut orang lain supaya harus begini begitu, tapi kenyataannya kita juga jauh dari apa yang kita katakan sendiri ya gitu. masuk munafik kan. Ya kemunafikan itu ada kan, kemunafikan ya amali ya, tapi tidak mengeluarkan dari kekufuran, tidak mengeluarkan dari Islam ya, betul. Tidak mengeluarkan dari Islam, tidak sampai derajat kufur ya. Jadi munafik amali saja.
Jadi kalau munafik amali itu demikian ya, tapi tidak sampai derajat pada kekufuran ya, tidak sampai derajat kafir. Ya. Nah itu. Inilah ya hal-hal yang kecil gitu ya gitu. Terkadang hal yang kecil ya selalu kita tuntut kepada orang lain ya, kitanya sendiri yang susah gitu ya. Nah itu. Kalau ingin hidup kita beres ya itu. Ya itu hal-hal yang kecil yang kita mulai gitu ya gitu. Mulai dari diri kita, mulai dari hal yang kecil gitu ya. Gitu. Mulai dengan meminta ampunan kepada Allah dan meminta bantuan kepada Allah ya gitu. Minta dibantu oleh Allah ya gitu. Karenanya nggak gampang ya gitu. Dan terus butuh belajar dan belajar ya gitu. Belajar dan belajar. Tak henti yang namanya belajar ya gitu. Sekiranya ada uzur ya, belajar bisa. Situasi sekarang itu ya dengan belajar online misalnya, atau dengan belajar lewat media ya gitu. Itu bisa saja gitu ya gitu. Iya. terus dari mulai jam 5 ngaji gitu. Hmm. Sesuai dengan kemampuan tentunya ya. Bisa lewat TV, bisa lewat HP atau nanti ya. Dan kadang orang tuh hanya karena uzur sedikit ya, kemudian meninggalkan majelisnya gitu ya. Dan ini yang menjadi catatan buat kita adalah bagaimana agar kita tidak banyak beralasan ya gitu. Ya. Pelaksanaannya Iya. kita ngaji kan Hmm. zakat, bayar zakat, kan Iya. gampang ini. Nah, ini tentunya masalah akidah Islam. Ini masalah yang paling pentingnya ya gitu. Seseorang membina, kemudian juga seorang terus ya menata dirinya dalam akidah Islam ya. Itu yang akan mengantarkan seseorang selamat ya gitu. Dunia akhirat ya, harta kita, keluarga kita belum tentu menyelamatkan juga gitu. Ya belum lah. Ya patah kata gitu ya. Keluarga kita belum tentu menyelamatkan ya. Yang Nabi aja kadang-kadang nggak bisa menolong ya. Iya betul. Kalau kita nggak benar-benar iman kepada kanjeng Nabi, Hmm. wah apa yang cocok Iya. belum diikuti gitu. Kan tidak serta merta Nabi juga memberikan yang namanya syafaat ya, tidak serta merta gitu. Yang dari pertolongan maksudnya. Iya. Ini benar yang menurut ajaran kita gitu ketemu Iya harus sesuai dengan sunnah gitu, sesuai dengan sunnah, menerapkan yang namanya syahadat la ilaha illallah kemudian Muhammad Rasulullah ya gitu. Kemudian juga beriman pada apa yang dibawanya gitu ya gitu. apa yang dicocokkan ya. Iya. Ya banyak yang sudah keluar lah dari jalur itulah gitu ya. Gitu. Dalam hal-hal yang kecil saja ya, sebelum kita ke hal-hal yang besar ya itu. Hal-hal yang kecil untuk mengajarkan ilmu, untuk terus membina ilmu ya, membaca Al-Quran gitu ya. Iya. Pelaksanaannya kadang-kadang ya. Nah itu. Kita tahu akhirnya kan itu nanti pelaksanaannya gimana gitu. Jadi memang banyak
sekali introspeksi pada diri kita ya gitu. Jangan merasa oh kenapa harus aku, kenapa harus diriku gitu ya. Aduh, kumaha gitu ya. Itu yang terkadang lisan seperti itu ya gitu. Yang jadi bumerang buat kita sebenarnya gitu. Ya, itu. Iya. Kita balik lagi ke penjelasan ayat ya. Jadi Ibrahim itu hanya menyembah kepada Allah saja yang tiada sekutu baginya. Kemudian juga hubungan antara ayat dan bab. Ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah berlepas diri dari kesyirikan. Dan mengesahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Memang kadang-kadang kita kalau kita nggak usaha mau makan apa itu sudah syirik naon kan. Iya. Orang itu kan takjub Ya kadang syirik ada kan tuh yang tersembunyi ya. di masjid aja kan Iya. ungkang lah istilahnya nanti juga ada yang ngirim makan. Ya kadang itu ya. Kadang ada yang syirik tersembunyi, kadang ada orang yang nggak mau berusaha karena ada hanya berpasrah diri kepada Allah ya gitu. Tapi kan harus berusaha juga sebenarnya kan gitu. Ibrahim itu tidak hanya pasrah kepada Allah ya dalam berdakwahnya, tapi bagaimana beliau berusaha ya gitu. Sekuat tenaga ya. Ya. Kan beliau di daerah Ya. Hah? Pemerintah yang membakar siapa itu? Ya Namrud kan yang membakar Ibrahim. Iya. Iya. Pemerintah kan. Sekarang mau Kan berapa kali beliau hijrah ya di daerah Irak tuh ya. Ya Irak tuh masih ya. Kan di daerah Irak Ibrahim itu kan di sekitaran situ, terus hijrah beberapa kali kan daerah sana juga kan di Babilonia kan gitu. Ya kan hijrah berapa kali kan itu ke Palestina kan. Palestina jauh lagi di sana ya. Iya. Ibrahim kan berapa kali hijrah, itu kan berarti menunjukkan upayanya, usahanya ya gitu. Tidak hanya pasrah diri itu ya. Tapi bagaimana ada ikhtiar. Ya walaupun ikhtiar itu kecil ya gitu. Ismail kan di Arab ya. Gitu. Ismail itu ketika ya situ. Kan Ismail dari Hajar ya. Dan pembantu mengangkat derajat. Udah, tapi udah merdeka itu. Iya. Ya, udah diindahin sama Ibrahim. Semua. Olah, coba nus, siram nus. Ada semprotanan tadi. Nus, itu siram tuh banyak. Bayar, biarin aja. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah berlepas diri dari kesyirikan dan mengesahkan hanya kepada Allah saja, sebab sesungguhnya la ilaha illallah mencakup penafian ya, penolakan atau peniadaan yang Al-Khalil ungkapkan berdasarkan ucapannya innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri ya dari yang kalian sembah ya. Dan isbat ya, penetapan yang beliau ungkapkan dengan ucapan illalladzi fatroni ya. Kecuali dia yang telah menciptakanku. Faedah ayat yang pertama, bahwa makna la ilaha illallah adalah menauhidkan Allah dengan mengikhlaskan semua ibadah hanya kepadanya, dan barok ya berlepas diri dari peribadahan kepada sesuatu selain Allah. Yang kedua,
menempatkan atau menampakkan juga ya, sikap baroah, ya, berlepas diri. Baroah itu dari apa? Berlepas diri dari agama orang-orang musyrik ya. Sama bapak nalah istilahnya. Iya. Berarti nggak bisa nolong ya kanjeng Nabi. Iya. Ibrahim ke bapaknya. Iya. Keluarga mah nanti akan berjauhan Pak di padang mahsyar, apalagi Pak. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani itu ya. Kalau di sidang kan Iya. mama kamu dulu dipimpin sama bapak ini gitu. Kalau istri kan sama anak-anak kan ditanya. Nanti ya kan di sidang, pasti sidang. Tapi kalau di mahsyar mah nggak akan ini. Pasti berjauhan. Masyarakat menunggu ya. Iya. Nanti kan itu pas baru di sidang, nanti gimana kita menjawab tuh. Juta, ribuan juta. Ya, kan. Masya Allah. Iya. Itu mulai yang Nabi Adam sampai Iya. sekarang. Ya, itulah, tidak ada pertolongan, hanya kita Berharap dari Allah. ya berharap saja dari Allah ya. Karena hanya Allah yang senantiasa menolong ya, termasuk ketika kita nanti di sidang ya, di hari kiamat ya, gitu. Yang pasti mah jangan berlepas dari dua, yaitu Quran dan juga as-sunnah ya gitu. Kalau sudah melalui hadis ya. Ya. Al-Quran sudah dilakukan. Yang ketiga, pensyariatan untuk berlepas diri dari musuh-musuh Allah, meskipun mereka adalah orang-orang terdekat kita. Nah, itu paling yang bisa disampaikan pada hari ini. Insyaallah besok ya. Besok kita akan mulai ya. Seorang mukmin, waduh, panduan. Kebaca ya, panduan seorang mukmin. Besok bahasanya tentang kurban ya. Saya udah ini ada PDF khusus ya. Fadilah amal. PDF khusus saya sudah ini download yang untuk pembahasan kurban ya. Besok kita akan kaji ya. Insyaallah. Barakallahu fikum wa afa minkum. Semoga Allah memberikan terus kepada kita kesehatan, kemudahan dan juga kelapangan dalam segala urusan ya. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.